Semangat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Doa dan harapan Ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Baik. Nah, untuk hari ini pertemuan terakhir masalah integral. Pertemuan terakhir mengenai integral di semester genap ini, kita masuk ke masalah yang melibatkan integral tak tentu. Khususnya mengenai menentukan persamaan kurva, persamaan jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita langsung saja untuk yang pertama, menentukan persamaan kurva. Langsung ke contohnya ya. Sebuah kurva Y sama dengan fx melalui titik A 2,0. Jika persamaan gradien di titik A adalah dy per dx sama dengan 2x min 4, tentukan persamaan kurva tersebut. Oke. Jadi gradien itu waktu kita belajar turunan kita tahu kalau gradien itu yang dilambangkan dengan M adalah turunan pertama dari fungsi. Jadi dy per dx ini itu sama dengan M, itu sama dengan turunan. Nah, untuk mencari persamaan kurvanya, dari sini dy per dx sama dengan 2x min 4. Berarti kalau dy saja 2x min 4 dx. Ini naik ke sini gitu ya. Kalau kita integralkan kiri dan kanan, jadi integral dy adalah y, integral dari 2x, berarti 2 per pangkatnya ini 1 ditambahin, jadi 2 per 2 x pangkat 2 atau x kuadrat. Integral dari 4, 4x, tambah c, jangan lupa selalu tambah c, konstanta integral tak tentu. Nah, ini persamaan kurvanya udah beres, sudah kita temuin, tapi masalahnya di sini masih mengandung konstanta C. Berarti kita cari nilai C ini dengan menggunakan ini tadi, titik A 2,0, karena kurva ini melalui titik 2,0. Artinya bisa kita masukkan X-nya 2, Y-nya 0 ke persamaan kurva. Kita masukkan X-nya 2 ke sini, berarti ini 0 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 tambah C. Setiap X-nya diganti dengan 2 gitu. Nanti ketemu C-nya 4 gitu ya. Berarti persamaan kurvanya tinggal kita substitusi C-nya 4 ke persamaan yang udah tadi kita temukan. X kuadrat min 4X tambah 4. Inilah persamaan kurvanya. Coba untuk soal nomor 2. Diketahui f aksen X sama dengan 4X min 1. Jadi dikasih tahu turunan fungsi. Kemudian dikasih tahu F3 sama dengan 20, ini nggak ada aksennya ya. Jadi F3 itu berarti untuk X sama dengan 3 fungsi awal itu nilainya 20. Ditentukan fungsi awalnya gitu. Jadi dari sini dikasih tahu turunan, kita disuruh mencari fungsi awalnya. Nah, karena turunannya dikasih tahu mencari fungsi awalnya, berarti kita integralkan turunan itu. Karena kita tahu integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi naik ke atas berarti integral dari turunan ini. Berarti integral dari 4x min 1 dx. Kita integralkan 4x integralnya 4 per 2 x pangkat 2 atau 2x kuadrat. 1 integralnya X tambah C. Nah, ini jangan lupa. Ini udah ketemu fungsi awalnya, tapi masih mengandung konstanta C. Kita cari nilai C ini memakai modal ini tadi, F3 sama dengan 20. F3 berarti X-nya 3, kita masukkan ke sini. Kan ini Fx segini, F3 berarti X-nya ganti dengan 3 ke soal ini. 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 3 tambah C sama dengan 20. Kita hitung, nanti ketemulah C-nya positif 5. Berarti fungsi awalnya itu adalah yang ini, 2x kuadrat min x tambah C-nya tadi berapa? 5. Inilah fungsi awalnya. Jadi sangat mudah sekali kalau dikasih tahu turunannya, mencari fungsi awalnya, naik ke atas berarti kita integralkan turunannya itu. Bagaimana untuk kecepatan, percepatan, dan jarak? Waktu pelajaran fisika maupun waktu IPA di SMP, kalian udah tahu kalau kecepatan itu lambangnya V. Percepatan itu lambangnya A, jarak itu lambangnya S. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak. Atau kalau mau mencari jarak, integral dari
kecepatan. Atau percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Atau kecepatan itu adalah integral dari percepatan. Ya, tadi S itu dilambangkan dengan jarak, V kecepatan, A percepatan. Ini sengaja Ibu urutkan seperti ini dari S, V, A. Dari sini sebenarnya bisa kita lihat, asal ingat aja urutan S, V, A. Artinya, kalau misalkan dikasih taunya percepatan A, kalau mau mencari V naik ke atas, berarti dia kita integralkan si A itu. Gitu. Jadi dikasih tahu A mencari V, A-nya diintegralkan. Kalau dikasih tahu V mencari S, V-nya diintegralkan. Intinya kalau dari bawah nyari ke atas diintegralkan. Tapi kalau dari atas nyari yang bawah diturunkan. Contoh, misalkan dikasih tahu S, ditanya V-nya, berarti S-nya ini kita turunkan karena turun ke bawah. Dikasih tahu S, cari A-nya, berarti si S ini 2 kali kita turunkan. 1, 2. Gitu. Jadi ini ada hubungannya juga dengan pelajaran turunan kemarin. Urutannya S, V, A. Sangat mudah ya. Oke, kita lihat contoh. Diketahui suatu partikel bergerak dengan percepatan AT. Nah, dikasih tahu rumus percepatannya. 24T tambah 10. Ada 2 yang ditanya. Rumus kecepatan pada saat T-nya 10, kecepatannya 1303. Kemudian ditanya juga rumus fungsi jaraknya. Dan dikasih tahu juga pada saat T-nya 10, jaraknya 4532. Yuk, mari kita jawab. Ini dikasih tahu percepatan. Untuk nomor 1 ditanya kecepatan. Tadi kan S, V, A. A-nya dikasih tahu. Mencari V ke atas. Berarti si A ini kita integralkan. Mencari V, berarti ini diintegralkan. Gitu. Udah, integral kita kerjakan seperti biasa. 24T integralnya. 24 per pangkatnya ini 1, jadi per 2. T pangkat 2. 24 per 2, 12. T pangkat 2. Integral dari 10, 10T. Tambah C. Jangan lupa C-nya ini. Nah, ini sudah rumus fungsi kecepatan. Tapi masih ada konstanta C. Kita cari nilai C ini dengan modal yang ini tadi. Diketahui kecepatan partikel pada T-nya 10 adalah 1303. Artinya, V10 sama dengan 1303. Jadi T-nya 10, ke fungsi ini dimasukin, hasilnya 1303. Gitu. Masukin T-nya 10. 12 kali 10 pangkat 2, ini tambah 10 kali 10, ini tambah C, hasilnya 1303. Kita hitung, ketemulah nilai C-nya 3. Berarti rumus fungsi kecepatan partikel itu tinggal masukkan ke sini. 12T kuadrat, 10T, tambah C, tambah 3. Ini dia. Sangat mudah sekali. Untuk yang nomor 2, mencari persamaan fungsi jarak. Nah, untuk mencari fungsi jarak ini, S, V, A. S paling atas. Berarti mau mencari S itu, si V-nya kita integralkan. Gitu. Berarti hasilnya ini yang tadi kita integralkan. Itu untuk mencari S. Gitu ya. Ini kita integralkan 12T kuadrat integralnya 12 per, ini tambah 1 jadi 12 per 3, T pangkat 3. 12 per 3 itu 4 ya. 4T pangkat 3. Yang ini 10 per 2, T pangkat 2 atau 5T pangkat 2. Ini integralnya 3T tambah C. Jangan lupa tambah C. Ini persamaan jarak sudah ketemu. Sekarang kita cari nilai C sama seperti tadi. Dikasih tahu nih. Jarak pada T-nya 10 detik adalah 4532. Artinya S10 sama dengan 4532. Berarti kita masukkan S10. Artinya kita masukkan T-nya 10 ke fungsi ini.
4 kali 10 pangkat 3 tambah 5 kali 10 pangkat 2 tambah 3 kali 10 tambah C sama dengan ini. Kita hitung, lanjutin terus, nanti ketemulah C-nya 2. Jadi fungsi jaraknya itu adalah tinggal ganti C-nya 2 ke sini tadi. Beres dah. Tuh. Jadi untuk menentukan kecepatan, percepatan maupun jarak, kalau kalian sudah mengingat tadi konsepnya SVA, sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan dikasih tahu S-nya, ini tentukan persamaan kecepatannya. Udah tinggal ini turunkan aja ini. Ini diturunkan 12T kuadrat, ini turunkan 10T tambah 3 ini, gitu. Terus kalau dikasih tahu tentukan percepatannya, ini yang dikasih tahu. Ditanya percepatan, ini tinggal turunkan 2 kali. Jadi intinya SVA, ke bawah turunkan, ke atas integralkan. Oke, gitu mungkin semuanya. Anak-anak tetap semangat. Semangat belajarnya, karena kita sebentar lagi sudah MAPAT, dan selamat mengerjakan soal latihan. See you.